adik-adik terkasih, kita bertemu lagi dalam IHMPT Online di tanggal 13 September 2020. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan tetap penuh dengan sukacita. Nah, sebelum kita sama-sama mengikuti ibadah ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dari lagu Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah. Pencipta cakrawala, segala serafim kerubing, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini mengucap syukur atas kasih, berkat, keselamatan, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami berkesempatan mengadakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna yang dilaksanakan secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah ini boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setiap teruna kakak layan yang bertugas dalam ibadah ini, Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Kiranya teruna dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini boleh merasakan kasih dan berkat-Mu. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Nats Pembimbing pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 terambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang 111 ayat yang ke-10 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan. Nah, sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan nyata di atas kehidupan kami sebagai anak-anak terunamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman, kami mohon bimbingan Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan kami agar kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami sebagai teruna-terunamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8-19. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kami sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, semua kenal Salomo. Pada waktu Salomo diangkat menjadi raja, dia berdoa, berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Nah, kata paham ini berasal dari kata mendengar. Tetapi bukan asal mendengar, melainkan mendengar dengan penuh perhatian. Nah, itulah sebabnya orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mau mendengar dengan baik. Dan dia tidak melulu membantah nasihat, apalagi nasihat orang tua. Ada di antara adik-adik yang senang membantah orang tua, guru, kakak layan, atau orang-orang yang lebih tua? Kakak harap tidak ya. Kalau ada, ayo. Saat ini kakak mengajak adik-adik untuk berubah. Kenapa? Karena orang yang senang membantah sebelum mendengarkan adalah ciri-ciri orang yang tidak berhikmat, alias Alkitab katakan orang bodoh. Orang yang tidak berhikmat tidak bersedia mendengarkan siapapun, termasuk mendengarkan Tuhan. Orang yang tidak mendengarkan Tuhan, sang sumber hikmat itu, artinya adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Padahal, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak mau mendengar dan senangnya membantah nasihat adalah orang yang menghina hikmat dan didikan. Salah satunya adalah nasihat orang tua di rumah. Itulah sebabnya Alkitab hari ini mengatakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nasihat orang tua adalah nasihat yang membimbing, mengarahkan, dan mendidik adik-adik untuk menjadi orang-orang yang baik di dalam hidup adik-adik sampai nanti adik-adik dewasa. Kalau kita selalu mendengarkan nasihat yang baik, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh nasihat-nasihat yang menyesatkan.
kita akan mudah membedakan mana nasihat yang baik dan mana yang tidak seharusnya dilakukan karena itu merupakan tindakan yang tidak baik. Misalnya, di masa pandemi sekarang, adik-adik belajar menggunakan gadget. Jika adik-adik mendengarkan nasihat orang tua untuk belajar, maka adik-adik tidak akan terpengaruh dengan keinginan-keinginan yang lain di waktu belajar menggunakan gadget. Misalnya seperti bermain game, chatting, bermain media sosial, apalagi membuka situs-situs yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Nah, adik-adik yang senang mendengarkan nasihat orang tua akan mudah menjauh dari godaan-godaan itu daripada adik-adik yang senang membantah nasihat dari orang tua. Tidak mendengarkan nasihat akan membuat kita celaka, adik-adik. Tidak mendengar nasihat itu bagaikan seseorang yang mau menyeberang jalan raya tapi tidak bersedia untuk menengok kiri kanan, untuk melihat, memastikan tidak ada kendaraan yang melintas. Akhirnya apa yang terjadi dengan orang yang menyeberang seperti itu? Dia akan celaka. Orang-orang seperti itu akan celaka. Tuhan mau supaya kita, kakak dan adik-adik, semua sebagai anak-anak Tuhan selamat. Artinya jauh dari segala kecelakaan. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang berhikmat seperti Raja Salomo. Menjadi berhikmat itu tandanya mendengarkan nasihat. Menjadi berhikmat dapat adik-adik mulai dari rumah dengan mau terus mendengarkan nasihat dari orang tua ataupun orang yang lebih tua. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Amin. Adik-adik, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Juru Selamat yang berada di dalam kerajaan sorga yang mulia. Terima kasih Tuhan, jika pagi ini kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan tolong tidak hanya membuka telinga kami untuk mendengar, namun membuka hati kami juga untuk dapat merasakan firman-Mu, sehingga firman itu dapat menjadi pedoman dan penuntun di perjalanan kehidupan kami menuju masa depan. Pagi ini, dalam syafaat ini, kami, para pelayan-Mu Tuhan, angkat doa untuk seluruh adik klien kami dimanapun mereka berada. Kasih setia, kebaikan dan lindungan-Mu Tuhan akan adik-adik teruna kami dalam bentuk kesehatan. Kami percaya menaungi mereka. Apabila ada di antara mereka yang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan. Berikan adik-adik kami semangat juang yang besar dalam menjalani pendidikan di tengah pandemi. Roh Kudus-Mu saja yang memberi mereka kekuatan dan usaha tetap fokus pada pendidikan yang dijalankan dari rumah. Berdoa juga untuk orang tua kami ya Tuhan. Anugerahkanlah orang tua kami Tuhan kesehatan, kekuatan, kesabaran di dalam usaha mereka dan pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Di dalam masa pandemi seperti ini, kami semua membutuhkan kekuatan yang ekstra. Kami percaya Tuhan, berikan kami orang tua yang penuh dengan kemampuan untuk menjalankan semua ini ya Tuhan, dengan usaha yang bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dengarkanlah doa dan seruan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa di saat ini untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang tersebar dimanapun. Tuhan memberkati dalam segala program kerja dan anggaran gereja, sehingga walaupun di tengah pandemi COVID-19, semuanya dapat dilakukan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan mau mencukupi apa yang diperlukan, dan Tuhan Yesus, Engkau mampukan untuk gereja boleh selalu menghadirkan
berkat, sukacita dalam keberadaannya dimanapun. Segala masalah yang dihadapi oleh gereja, Tuhan, Engkau mengetahuinya, Engkau mau campur tangan memberi jalan keluar. Kami juga mau satu hati mendoakan semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, pastor penginjil, dalam tugas pelayanan kesaksian, boleh dilakukan dengan baik, hanya untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan mereka semua, dan juga mau mencukupi apa yang menjadi keperluan mereka, bahkan bersama keluarga mereka. Kami mau berdoa bagi GPIB. Tuhan, Engkau memberkati program kerja GPIB, Majelis Sinode, BP Mupol, sehingga dalam semua tugas tanggung jawab dapat dilakukan dengan baik. Dan Tuhan Yesus, Engkau mengetahui juga segala tantangan yang dihadapi. Tuhan mau memberi jalan keluar. Kami mau berdoa bagi gereja kami GPIB Efata Jakarta. Tuhan, Engkau memberkati program kerja dan anggaran 2020-2021 sehingga dapat dilakukan dengan baik. Apapun yang diperlukan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan mencukupi. Tuhan Yesus, Engkau juga mau memberkati semua pendeta yang boleh berada di tengah-tengah GPIB Efata Jakarta saat ini. Engkau utus untuk bersaksi dan melayani. Bagi Bapak Pendeta Abraham Ferdinandus, Ibu Pendeta Caroline Meloa, Ibu Pendeta Marta Tuhumena, Tuhan memberkati dalam tugas pelayanan kesaksian, sehingga dapat mereka lakukan dengan hikmat dan pengertian yang dari Tuhan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati para PHMJ, penatua deakan, pengurus unit misioner, pelayan PAPT, karyawan kantor, bahkan hingga kepada semua petugas kebersihan, semua kami yang terhimpun dalam wadah GPIB Efata Jakarta, untuk selalu ada dalam lindungan dan berkat kasih Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam tugas dan tanggung jawab pemerintah kami, Engkau mau campur tangan buat berhasil segala program kerja yang telah disusun untuk boleh dilakukan dengan baik untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dan segala masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan juga mengetahuinya. Engkau mau memberikan jalan keluar. Pemerintah kami yang telah begitu giat dalam penanganan terhadap pandemi COVID-19, Tuhan memberkati, Tuhan mau campur tangan agar upaya pemerintah kami boleh berhasil. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua masyarakat Indonesia dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga penyebaran atau penularan COVID-19 di Indonesia dapat semakin ditekan. Tuhan, Engkau campur tangan atas segala upaya pemerintah kami, dan Engkau buat berhasil jua. Kami berserah berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa, Tuhan memberikan kepada para pemimpin bangsa kami untuk boleh bekerja dengan selalu mengedepankan kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Dan ya Tuhan, Engkau juga mau memberikan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat atas bangsa Indonesia, sehingga walau dalam perbedaan, kami boleh tetap satu dalam Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau dengar akan doa kami yang jauh dari sempurna ini, yang kami alaskan
dalam satu nama, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus Roh Kudus, yang telah sama-sama mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.